Halo teman semua, perkenalkan nama saya Patron Batito Valian dengan NPM C1B018017 dari kelas manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan materi yaitu pengertian dari studi kelayakan bisnis. Langsung saja untuk pembahasan pertama kita masuk mengenai apa itu studi kelayakan bisnis. Menurut Kasmir dan Jakfar, studi kelayakan usaha atau bisnis adalah suatu aktivitas yang mendalami tentang sebuah usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka memutuskan layak atau tidak usaha tersebut diaplikasikan. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan bisnis, studi ini bisa digunakan untuk membantu pengusaha mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan pebisnis dari kerugian. Nah, itu tadi penjelasan mengenai studi kelayakan bisnis. Berikutnya adalah tahap-tahapan melakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, inisiatif penemuan ide dan pengembangan usaha. Ini merupakan tahap awal yang harus dilalui untuk melakukan studi kelayakan usaha, di mana sebuah inisiatif timbul karena melihat adanya permintaan terselubung maupun pengembangan usaha yang dinilai memiliki peluang tersendiri. Yang kedua, penelitian potensi inisiatif pengembangan usaha. Pada tahap ini dilakukan penelitian atau riset atas potensi inisiatif dengan melakukan penelusuran terhadap aspek studi kelayakan bisnis yang ada serta implikasi termasuk potensinya. Yang ketiga, evaluasi studi kelayakan usaha atau bisnis. Evaluasi terhadap aspek-aspek yang ada seperti aspek teknis, aspek hukum, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, dan sebagainya macamnya. Kemudian kita bisa menarik kesimpulan dari studi kelayakan bisnis usaha melalui pengkajian aspek keuangan dan dukungan keuangan yang ada, dan melalui bentuk-bentuk faktor produksi. Yang keempat, penentuan, yaitu menentukan kelayakan dijalankannya usaha tersebut atau tidak. Jika dinilai tidak layak, tahap yang dilakukan adalah apakah perlu melakukan penelitian ulang atau pencarian inisiatif baru pengembangan usaha. Pada tahap ini kita harus melakukan pengambilan keputusan yang mungkin bisa menimbulkan risiko dan bagaimana cara mitigasi sehingga risiko bisa diminimalisir. Yang berikutnya adalah tahap perencanaan pelaksanaan. Jika dinilai layak, tahap yang ditempuh yaitu perencanaan pelaksanaan dengan memulai penjadwalan dan persiapan pelaksanaan, yaitu dengan mendapatkan komitmen dari para pihak yang terlibat seperti manajemen, investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Dan yang tahap terakhir yaitu pelaksanaan usaha, di mana pada tahap pelaksanaan ini terdapat dua tahap lagi, yaitu tahap pelaksanaan usaha atau bisnis yang memerlukan perbaikan atau revisi terhadap perencanaan awal, dan yang kedua tahap evaluasi terhadap perencanaan dibandingkan dengan kenyataan. Hal ini karena tidak menutup kemungkinan terdapat alternatif yang bisa dievaluasi bersamaan dan ditentukan inisiatif yang paling layak untuk diteruskan dengan pertimbangan sumber daya yang ada dengan alokasi modal yang diperlukan dan pengembalian yang dihasilkan. Nah, itu tadi tahap-tahap melakukan beberapa tahapan yang menunjang kestabilan studi kelayakan bisnis usaha mereka. Nah, untuk berikutnya adalah pembahasan mengenai aspek dalam studi kelayakan bisnis. Langsung saja, yang pertama adalah aspek hukum, di mana salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yaitu izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dan dari notaris, surat izin pengusaha dagang, dan lain-lain. Berikutnya, aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Dari sisi ekonominya, analisis yang dilakukan yaitu bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Sehingga, apakah perusahaan tersebut memiliki dampak baik atau buruk. Nah, berikutnya aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini menjawab pertanyaan apakah produk atau usaha yang dihasilkan memiliki peluang pasar atau tidak. Pasar dan pemasaran merupakan aspek yang paling dasar yang harus diteliti dalam studi kelayakan bisnis.
Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan di industri, dan lain-lain. Itu tadi mengenai aspek pasar dan pemasaran. Berikutnya, aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Hal ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Berikutnya, aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis apakah sangat bisa berjalan dengan lancar atau tidak ke depannya. Nah, itu tadi mengenai hal-hal atau lingkupan dari studi kelayakan bisnis secara umum. Mulai dari pengertian studi kelayakan bisnis, tahapan-tahapan yang harus dilakukan, serta aspek-aspek yang ada dalam studi kelayakan bisnis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengertian studi kelayakan bisnis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa dan salam